Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan tugas yang akan aku bawakan dari mata kuliah yang aku ampu di semester 3 kali ini nih, Business Environment dengan dosen pengampu Bapak C. Gunawan SEMM. One step closer yuk. Halo hai, aku Nadia Ayuninggita Zaldi dengan NIM 21011514 asal Prodiku Manajemen dari kelas C, angkatan 21 dari Institut Manajemen Wiyata Indonesia. Di video kali ini, aku akan membawakan materi mengenai strategi dan lingkungan yang berubah. Apa itu strategi dan lingkungan yang berubah? Tujuan dari strategi itu sendiri adalah untuk memberikan arah dan tujuan masa depan organisasi dan untuk mengidentifikasi dan mengumpulkan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang pertama ada kebutuhan untuk memantau perubahan lingkungan. Dalam organisasi apapun, dari kepemilikan perseorangan terkecil hingga perusahaan multinasional terbesar, baik sektor publik maupun swasta, idealnya harus memantau lingkungannya secara terus-menerus untuk mengidentifikasi potensi perubahan atau perkembangan tren jangka panjang yang dapat mempengaruhi perusahaan. Sifat lingkungan atau setidaknya cara yang dapat dirasakan oleh masing-masing organisasi dalam hal stabilitas versus dinamisme. Kemudian, dapat mencerminkan tindakan dan upaya organisasi sehubungan dengan keterlibatan dalam analisis eksternal. Dengan tidak adanya arah dan kejelasan, organisasi dapat secara tidak sengaja masuk ke dalam fase pingsan atau kelambanan. Kedua, ada menganalisis lingkungan bisnis atau pendekatan luas. Analisis lingkungan adalah proses pemindaian lingkungan untuk mengidentifikasi perubahan atau tren yang memiliki potensi untuk menghasilkan peluang dan ancaman terhadap strategi yang dimaksudkan organisasi saat ini atau masa depan. Bentuk dan sarana di mana pemindaian lingkungan ini dapat dioperasionalkan dalam suatu organisasi akan bervariasi dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya dan dapat dilakukan secara informal atau menggunakan alat dan teknik analitis yang cukup canggih yang mungkin memerlukan pekerjaan yang signifikan dari staf organisasi. Hammer terakhir diluncurkan dari jalur produksi pada bulan Mei tahun itu. Sangat menyenangkan para pencinta lingkungan. Sikap ini bisa disamakan dengan perumpamaan sederhana tentang sindrom katak rebus. Menganalisis lingkungan karena itu penting untuk semua organisasi. Untuk tidak melakukan apa-apa, seekor katak yang dimasukkan ke dalam panci berisi air mendidih akan langsung melompat keluar. Jika katak dimasukkan ke dalam panci berisi air hangat, ia akan duduk di sana dengan puas. Jika panci itu kemudian dipanaskan secara perlahan, katak akan terus berada di dalam air sampai terlambat. Katak tidak dapat mengidentifikasi perubahan tambahan di lingkungannya, mengingat peralatan internalnya diarahkan untuk merasakan perubahan mendadak. Selanjutnya, teknik-teknik. Organisasi dapat menggunakan berbagai teknik untuk membantu mereka dalam menganalisis lingkungan eksternal. Beberapa teknik ini menggunakan ukuran statistik seperti berbagai bentuk ekstrapolasi tren dan matriks dampak silang. Yang pertama ada ekstrapolasi tren, yaitu pada dasarnya adalah teknik untuk memprediksi masa depan berdasarkan analisis masa lalu. Tersirat dalam hal ini adalah asumsi bahwa setidaknya dalam jangka pendek sebagian besar faktor cenderung tetap cukup konstan dan perubahan kritis dalam variabel kunci tidak mungkin terjadi. Analisis tren cenderung digunakan untuk memprediksi perubahan dari waktu ke waktu. Suatu proses yang kadang-kadang dapat terbukti relatif akurat jika ada data historis yang cukup untuk memungkinkan fluktuasi musiman dan siklus terjadi. Yang kedua ada matriks dampak silang, yaitu memberikan cara yang lebih kompleks untuk menilai dan memperkirakan perubahan lingkungan daripada beberapa metode lain yang telah dijelaskan sebelumnya, yakni sebagai alat untuk memprediksi kemungkinan interaksi antara perkembangan yang diantisipasi di masa depan. Analisis dampak silang ini melayani setidaknya dua tujuan penting, yaitu yang pertama, ini dapat digunakan untuk memeriksa konsistensi dari berbagai perakiraan yang masuk ke dalamnya, seperti prediksi peristiwa dan hubungannya, mengingat inkonsistensi akan terlihat dari analisis hasil. Kedua, menyediakan sarana untuk mengidentifikasi peristiwa dan tren yang akan memiliki dampak terbesar pada perkembangan selanjutnya.
Apakah mereka berada di segmen individu, lingkungan, atau di berbagai segmen, seperti dalam kasus interaksi antara ekonomi, teknologi, sosial, dan faktor politik. Yang keempat, ada keterbatasan analisis lingkungan. Terlepas dari nilai potensialnya sebagai alat pengambilan keputusan, analisis lingkungan bukannya tanpa keterbatasan dan ini perlu diperhitungkan. Sebagai permulaan, menganalisis lingkungan bisnis bukanlah ilmu pasti dan tidak menghilangkan ketidakpastian bagi organisasi yang disebabkan. Misalnya, oleh kejadian tak terduga yang tidak mengikuti pola normal. Juga tidak harus dianggap oleh manajer sebagai sarana untuk meramalkan masa depan, yang memungkinkan mereka untuk menghindari tanggung jawab mereka sebagai perencana strategis dan pengambil keputusan dengan menyalahkan masalah kekurangan dalam penerapan teknik tertentu atau ketidakakuratan dalam data yang diberikan. Yang terakhir ada sumber informasi. Sumber informasi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada sumber informasi dan sumber bermanfaat lainnya. Untuk sumber informasi, yaitu berbagai aspek lingkungan bisnis dapat ditemukan di berbagai sumber, termasuk buku, surat kabar, dan majalah. Ini sering memberikan banyak data dan komentar kontemporer yang dapat ditemukan dengan relatif mudah dalam banyak kasus, menggunakan database khusus yang dirancang untuk membantu peneliti. Sementara semakin banyak informasi tersedia di internet, cara tercepat dan paling dapat diandalkan untuk menemukan apa yang Anda inginkan cenderung menggunakan surat kabar dan majalah, yang seringkali tersedia secara elektronik. Beberapa sumber utama di bidang ini dibahas, diantaranya salah satunya ada Suite Business RDS, meliputi berita perdagangan dan bisnis di seluruh dunia. Sumber informasi dari jurnal, surat kabar nasional dan internasional, dan buletin industri, berguna saat mencari informasi profil luas tentang perusahaan atau industri. Ini tersedia sebagai database langganan online. Contoh kedua dari sumber bermanfaat lainnya. Ada beberapa sumber manfaat, salah satunya yaitu contoh dari Buletin Triwulan Bank of England, penilaian perkembangan ekonomi di Inggris dan seluruh dunia. Ini termasuk artikel dan pidato bersama dengan komentar umum ekonomi dan tersedia dari website Bank of England. Nah, itu tadi merupakan materi tentang strategi dan lingkungan yang berubah. Mungkin banyak sekali kekurangan dalam video ini mengenai materi tersebut. Untuk itu, aku pribadi meminta maaf dan terima kasih telah mendengarkan materi yang telah aku sampaikan. Sampai jumpa, dadah!